Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik tema 1, subtema 3. Bersyukur atas keberagaman, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, PPKN, dan SBDP. Nah, muatan pertama adalah IPA, yaitu lanjutan dari pelajaran di subtema 1 dan subtema 2. Dengan materinya pada hari ini yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras, misalnya kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen juga dapat memantulkan bunyi. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan biasanya dilapisi karet. Tujuannya yaitu untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, kemudian pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ada 3 jenis, yaitu yang pertama bunyi pantul. Bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kita sedang bernyanyi di kamar mandi. Yang kedua, pemantulan bunyi gema yang muncul setelah bunyi asli. Misalnya kita berteriak di bukit bebatuan. Nah, bunyi gemanya muncul setelah bunyi dari suara kita, baru muncul bunyi gemanya. Kemudian yang ketiga adalah gaung. Gaung ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Misalnya saat kita berteriak di lapangan terbuka, maka bunyi gaung akan bersamaan dengan bunyi yang kita suarakan. Kemudian manfaat bunyi pantul, yaitu yang pertama adalah untuk mengukur kedalaman laut. Nah, kedalaman laut bisa diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Yang kedua adalah mengetahui kedudukan benda laut. Nah, dapat mengetahui kedudukan misalnya kapal selam dan kelompok ikan. Kemudian kita lanjutkan dengan muatan PPKN, yaitu kerjasama dalam diskusi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan diskusi? Ya, diskusi adalah pertemuan beberapa orang yang bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian saling menghormati perbedaan pendapat. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi itu yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama adalah pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan dari kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain.
Adapun manfaat dari kerjasama yang lain adalah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, membuat pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Permainan tradisional perorangan contohnya adalah engklek. Yang kedua, egrang. Yang ketiga adalah permainan gasing. Yang keempat, permainan layang-layang. Kemudian, permainan tradisional berkelompok contohnya adalah bentengan, ular naga. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Adapun manfaat permainan tradisional, yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Selanjutnya adalah pelajaran SBDP, yaitu menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tarian adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari misalnya yang pertama adalah gendang, yang kedua tamborin, yang ketiga marakas, yang keempat gamelan. Pementasan artinya kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat pementasan tari adalah yang pertama, gerakan dan teknik menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Yang kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan sesuai dengan irama. Yang keempat, gerakan sesuai dengan tempo. Kemudian ekspresi, tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Setelah pementasan tari, penonton akan memberikan apresiasi. Yang dimaksud dengan apresiasi adalah penilaian terhadap suatu karya. Dalam karya seni, apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Demikian tadi pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.